bagaimana caranya agar benih-benih yang akan ditebarkan nanti di persemaian dapat menjadi benih yang tumbuh dengan mudah, dapat tumbuh dengan cepat, dan tentu saja pertumbuhan benih di lahan nanti dapat tumbuh secara sehat, subur, dan juga hijau daunnya sahabat Ebit. Yuk sahabat Ebit, kita simak videonya bagaimana nanti proses perlakuan benih yang benar dan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ebif, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Eko Budi YouTube Farm. Channelnya Inspirasi Petani, channelnya tempat berbagi serta share pengalaman seputar budidaya tanaman padi. Sahabat Ebif semua, bagaimana kabar sahabat Ebif? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, juga kekuatan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan badan yang sehat, juga jiwa yang kuat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Ebib semua, pada video kali ini saya akan berbagi kepada sahabat Ebib mengenai bagaimana caranya kita memberikan perlakuan terhadap benih padi kita yang akan ditanamkan nanti di lahan persawahan kita. Langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu melakukan bagaimana caranya agar benih-benih yang akan ditebarkan nanti di persemaian dapat menjadi benih yang tumbuh dengan mudah, dapat tumbuh dengan cepat, dan tentu saja pertumbuhan benih di lahan nanti dapat tumbuh secara sehat, subur, dan juga hijau daunnya sahabat Ebit. Yuk sahabat Ebit, kita simak videonya bagaimana nanti proses perlakuan benih yang benar dan tepat yang bisa kita laksanakan agar benih padi kita menjadi benih padi unggul. Karena sahabat Ebit, percuma kita memiliki bibit padi yang unggul tanpa perlakuan yang sesuai dan ideal, maka benih padi itu akan sama saja dengan benih-benih padi yang lain jika kita tidak memberikan perlakuan yang sesuai peruntukannya sahabat Ebit. Yuk kita simak step by step, langkah demi langkah, bagaimana perlakuan benih yang baik dan benar sahabat Ebit semua. Perlu sahabat Ebit ketahui, dalam melakukan perlakuan benih atau memberikan perlakuan benih, maka benih yang akan kita rendam tentu saja akan kita tambahkan dengan amunisi yang memang peruntukannya untuk proses perlakuan benih sahabat Ebit. Ada dua amunisi yang bisa kita gunakan sahabat Ebit. Nah ini sahabat Ebit ya. Nah yang ini berupa nutrisi plus JPT sahabat Ebit, dan yang ini merupakan pestisida, tepatnya fungisida sahabat Ebit. Ini adalah Lely 2000 sahabat Ebit yang bertujuan atau bermanfaat untuk mempercepat proses pertumbuhan benih padi agar benih padi setelah direndam dan diperam cepat berkecambah sahabat Ebit. Kemudian fungsi daripada fungisida ini sahabat Ebit adalah untuk mencegah terjadinya penyakit tular benih, terutama penyakit yang disebabkan oleh jamur blas sahabat Ebit, yang bisa menyebabkan bulir-bulir padi menjadi hitam sahabat Ebit. Baik sahabat Ebit, kita saksikan lebih lanjut seperti apa video yang akan saya bagikan kali ini dalam proses perlakuan benih sahabat Ebit. Nah inilah benih padi yang akan saya berikan perlakuan atau seed treatment. Ini adalah benih padi SRP08 dengan amunisi-amunisi yang akan saya gunakan sahabat Ebit. Lalu langkah pertama yang dapat kita lakukan dalam proses seed treatment ini yaitu melakukan penyeleksian terhadap benih padi. Benih padi yang akan kita gunakan kita seleksi menggunakan air, di mana nantinya sahabat Ebit benih-benih padi yang akan kita pakai atau yang akan kita lakukan treatment adalah benih padi yang benar-benar berisi atau bernas.
Artinya benih-benih padi yang mengambang akan kita buang dan tidak kita gunakan untuk benih di pesemaian. Nah, ini langkah yang pertama sahabat Ebib. Kita masukkan benih-benih ini ke dalam air di dalam wadah ini sahabat Ebib. Nanti benih-benih yang mengambang ini kita buang, jangan dipakai. Loh Kang, katanya benih yang mengambang juga biasanya tumbuh jika ditebar di pesemaian. Betul sahabat Ebib, namun walaupun tumbuh, benih-benih yang mengambang ini bukanlah benih yang baik. Jadi benih yang baik adalah benih yang benar-benar berisi padat dan bernas yang ditandai tenggelam di dalam air sahabat Ebib. Nah ini ya sahabat Ebib ya, kita aduk-aduk seperti ini agar benih-benih yang hampa atau yang kurang baik bisa mengapung ke atas air. Lalu kita ambil benih-benih yang mengambang dan jangan kita pakai untuk ditebar di pesemaian nanti sahabat Ebib. Kita lakukan penyeleksian ini, padi-padi yang mengambang ini kita lakukan sampai benar-benar habis ya, benar-benar tinggal menyisakan benih-benih padi yang padat dan berisi saja, yang merupakan salah satu daripada ciri benih yang baik sahabat Ebib. Setelah proses penyeleksian benih ini selesai, lalu air rendaman yang pertama kita buang. Kita ganti dengan air yang bersih sahabat Ebib, yaitu air yang akan kita gunakan untuk melakukan pengemikan dengan amunisi-amunisi ini. Nah yang pertama kita masukkan ini adalah fungisida dengan merek dagang Topsin sahabat Ebib. Topsin ini merupakan fungisida sistemik yang mana si bahan aktifnya bisa meresap sampai ke dalam bulir-bulir benih padi kita. Dosis yang dapat kita gunakan untuk fungisida Topsin ini dalam perendaman benih yaitu 2 ml per liter air atau sekitar 1 tutupnya ini sahabat Ebib ya. Kemudian untuk amunisi yang kedua ini berupa nutrisi Leili 2000. Dosis yang dapat kita gunakan sekitar 1 ml per liter air. Nah air rendaman ini yang saya gunakan sekitar 10 liter sahabat Ebib. Jadi saya gunakan dosis Leilinya 10 ml dalam perendaman kali ini. Ya, nah jadi jangan terlalu banyak kita menggunakan nutrisi karena dalam nutrisi Leili ini juga mengandung zat pengatur tumbuh yang dapat mempercepat pertumbuhan benih-benih padi agar lekas berkecambah dengan baik. Setelah kita campurkan, kita aduk-aduk sahabat Ebib agar dapat menyerap secara merata. Kedua bahan aktif daripada amunisi-amunisi ini diharapkan bisa meresap masuk sampai ke dalam bulir-bulir benih padi kita. Setelah ini kita lakukan perendaman tentunya. Perendaman kita lakukan nanti di lahan atau di tempat yang teduh, tidak terkena secara langsung oleh sinar matahari. Nah ini saya lakukan perendaman di dalam sumur sahabat Ebib ya, di ruangan sumur. Jangan lupa ditutup supaya tidak masuk hewan atau dimakan hewan sahabat Ebib. Nah langkah berikutnya ini kita lakukan perendaman selama 12 jam. Setelah 12 jam, benih-benih yang telah kita rendam ini akan kita jemur atau kita angin-anginkan di dalam suhu kamar. Artinya cukup diangin-anginkan, tidak langsung di bawah terik matahari. Yang penting di ruangan terbuka. Air rendaman ini jangan dibuang, kita masukkan ke dalam wadah untuk penyiraman nanti sahabat Ebib. Nah ini adalah proses pengeringan atau penganginan yang akan saya lakukan di bawah suhu kamar, di luar ruangan, tidak tersinari secara langsung oleh sinar matahari. Cukup dengan keadaan panas yang seperti ini saja sahabat Ebib. Dan proses pengeringan ini tidak mesti gabahnya sampai kering kerontang. Yang penting airnya
sudah meresap ke dalam bulir-bulir padi. Jadi tujuan dari pengeringan ini sebetulnya supaya campuran daripada fungisida dan nutrisi Leili tadi dapat meresap ke dalam bulir-bulir padi. Nah, setelah kita lakukan penjemuran atau pengeringan di bawah suhu kamar sekitar 30 menit, kemudian nanti barulah kita lakukan langkah berikutnya, yaitu melakukan pemeraman, sahabat EBIF. Setelah benih-benih ini kita lakukan pengeringan selama sekitar 30 menit, sahabat EBIF. Benih-benih ini sudah cukup kering ya, atau lembab, namun tidak terlalu kering kerontang. Cukup airnya hilang saja dari benih-benih ini, artinya si air tadi meresap ke dalam bulir-bulir padi. Barulah kita masukkan ke dalam wadah yang berupa karung untuk dilakukan pemeraman nanti. Saat pemeraman, sahabat EBIF, air rendaman yang kita masukkan ke dalam wadah atau ember ini nanti kita siramkan ya, sahabat EBIF, ke dalam benih ini saat melakukan pemeraman pertama kali. Pemeraman kita lakukan di dalam kamar seperti ini ya. Tidak pada cuaca yang panas, cukup di cuaca yang lembab seperti kamar mandi ini, sahabat EBIF. Nah, ini penyiraman, kita gunakan penyiraman pertama ini dengan bekas air rendaman tadi yang mengandung fungisida dan Leili 2000 tadi, sahabat EBIF. Nah, perlu diingat sahabat EBIF, setiap 6 jam sekali benih yang kita peram ini usahakan untuk dilakukan penyiraman agar benihnya cepat tumbuh dan berkecambah. Kita lihat nanti setelah 20 jam apakah benih-benih ini bisa tumbuh dan berkecambah 100%, sahabat EBIF. Inilah hasilnya, sahabat EBIF. Setelah pemeraman dilakukan selama 20 jam, benih-benih ini sudah saya bawa ke sawah untuk ditebar. Alhamdulillah benihnya tumbuh dengan sempurna, 100% tumbuh dengan baik, sahabat EBIF, benih-benihnya. Jadi tidak memerlukan waktu yang lama, tidak mesti 24 jam, hanya 20 jam saja. Ternyata benih-benih yang telah kita berikan perlakuan dengan baik juga dapat tumbuh dengan baik pula. Bahkan tumbuhnya 100% dan tumbuh dengan sehat, sahabat EBIF semua. Baik sahabat EBIF, benih-benih ini akan langsung saya tebarkan di lahan persemaian yang sudah saya sediakan jauh-jauh hari, agar benih-benih ini ketika kita tebarkan di lahan persemaian, di mana lahan persemaian yang sudah siap dan sudah kita olah sedemikian rupa sehingga lahan persemaiannya sudah benar-benar subur, mengandung banyak pupuk organik di dalamnya, dan diharapkan benih-benih padi ini dalam jangka waktu 5 hari saja sudah bisa tumbuh sekitar 5-7 cm tingginya, sahabat EBIF. Baik sahabat EBIF semua, kita lihat nanti sahabat EBIF hasilnya apakah yang saya sampaikan. 5 hari setelah penaburan benih ini di lahan persemaian, padi-padi saya di lahan persemaian ini bisa tumbuh dengan baik dan juga cepat, sahabat EBIF. Yuk nanti kita buktikan sama-sama setelah 5 hari. Kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Apakah benar benih-benih ini dalam jangka waktu 5 hari sudah dapat tumbuh dan tinggi, sahabat EBIF. Akhirnya saya mohon undur diri. Mudah-mudahan video yang saya sampaikan ini bisa membantu dan bermanfaat. Mohon maklum apabila ada salah-salah kata dan salah pernyataan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.